Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Sobat Podcast, selamat datang di Podcast Unsurya. Perkenalkan, nama saya Raditya Sinurtono, biasa dipanggil Tita. Domisili saya di Jakarta Pusat, profesi TNI AD dari Satuan Paspampres. Dengan rekan kami, nama saya Zahra Aulia Zulfiani dan biasa dipanggil dengan Viani. Saya domisili di Bekasi dan profesi saya sebagai apa ya? Seperti bebenah ayam biasa. boleh sebeban itu ya? Boleh. Oke. Jadi kita berdua di sini akan membawakan podcast yang sangat-sangat menarik. 3 kata kunci kesuksesan, yaitu udah kita sebutkan di sini ya. Sorry, help, and thanks. thank you. Apa sih sorry, help, and thanks itu? Jadi 3 kata kunci kesuksesan itu ada. Jangan lupakan kita mengatakan maaf, tolong, dan terima kasih. Tapi tentunya untuk membahas-bahas 3 kata kunci kesuksesan ini kita butuh narasumber sih. Narasumbernya ini yang harus paham di bidangnya. Sebelumnya kamu tahu nggak sih narasumber kita kali ini siapa? Siapa ya? Ibu Hani. Hani itu dari mana ya? Ibu Hani itu Ibu IKKT Pragati Wiraanggini yang juga dia seorang ustazah loh. Oh, ustazah. Iya. Kamu tahu nggak sih Ibu IKKT itu apa? Itu ibu apa ya? Ibu IKKT itu ibu yang berorganisasi Ikatan Keluarga Tentara gitu. Oh, berarti istri tentara dia. Betul, dan dia tuh juga merangkap sebagai ustazah. Wah, keren sekali Daripada sih. kita kepo, mending kita ajak masuk aja kali ya. Kita ngobrol bareng sama dia. Betul, biar bisa kita ulik-ulik lagi tentang 3 kata Tokoh. kunci interaksi sosial ini sih ya. Boleh. Iya. Kita panggilkan. Jadi kita panggil Ibu Hani. Silakan masuk Ibu Hani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, selamat datang Ibu. Silakan duduk Terima Ibu. kasih. Selamat datang di podcast kita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Masya Allah. Cantik. Gimana kerjaan Bu, lancar Bu? Harus lancar. Lancar. Gimana aktivitasnya apa nih Bu? Seperti biasa, sebagai seorang ibu rumah tangga, ya melakukan apapun yang ada di rumah dan yang lain-lainnya itu sebagai biar nggak bosan di rumah. Betul Ibu. Jadi saat tadi udah disampaikan ya, Iya. istri seorang tentara itu Jadi harus kuat mental ya Bu. supaya di rumah tidak bosan. Betul. Berarti harus melakukan hal-hal yang positif apapun itu. Contohnya ustazah juga ya Ibu kalau tidak Kalau disebut ustazah kayaknya masih jauh ya. Masya Allah, emang kadang suka kayak gitu ya Suka Tapi ya, kadang gitu, Betul. Masih harus banyak belajar, hanya saja Saya juga sudah belajar. Iya, kita harus berguru nih Viani. ada yang Iya. membutuhkan atau bisa saya bantu, insya Allah saya lakukan semampu saya. Jadi amal jariah juga sebagai Mudah-mudahan ibadah. Amin. kita apa-apa niatkan dengan ibadah Baik. supaya menjadi wadah pahala. Jadi kita nggak salah pilih narasumber nih Bu mengundang Ibu. Mudah-mudahan, Amin. insya Allah. Iya Bu, jadi kita mahasiswa Unsurya kali ini tuh mendapatkan suatu tugas sosiologi, yaitu mengulik tentang interaksi sosial Iya. nih. Dalam podcast ini kita mengulik 3 poin utama atau 3 kata kunci kesuksesan. Apa aja tuh Viani? Ada tolong, maaf, dan terima kasih. Kata teman. Baik Ibu. Itu kalau bagi saya ya, tolong, maaf, terima kasih biasanya saya diringkas menjadi tomat. Tomat. Apa tuh tomat? Apa Menarik itu? sekali itu Bu. Tomat itu kan toknya tolong, maknya maaf, yang terakhir terima kasih. Baik, menarik Kenapa sekali dengan sih, tomat gitu ya? Tomat Tomat. itu bisa dipakai sayur Betul. untuk menikmatkan hidangan sayuran, atau bisa dipakai buah untuk menyegarkan tubuh. Oh, baik. Ya, misalkan di jus ataupun dimakan begitu saja. Ya. Nah, jadi kita ingat ke situ, ingat ke tomat itu. Tomat. Nah, saat kita membutuhkan sesuatu atau mau meminta tolong kepada orang lain, misalkan kalimat yang pertama tadi itu ya, Tolong. tomat. Tolong. Ya, kalau tomat itu tolong. Tolong itu suatu kata, satu kata yang sangat-sangat bisa berefek positif, baik bagi kita yang membutuhkan pertolongan maupun bagi orang yang kita mintai tolong. Contohnya, misalkan kalau saya
secara mau minta tolong nih Mbak Tia atau Mbak Fiani, caranya misalkan di telinga kalian berdua deh, misalkan nih, Iya. Tia, Fiani, ambilin itu dong. Gimana Jadi, rasanya? sebel gitu nggak sih, Bu? Gimana rasanya ya? Gitu. Gitu ya. Itu pasti kan ini minta tolong apa ini Yuk, songong iya, banget songong sih banget, gitu, bener sih. mentang-mentang di atas kita gitu Bener, ya. bener. Tapi kalau misalkan kalimatnya Mbak Tia, Mbak Fiani, boleh nggak Saya minta tolong ambilkan gelas Mendengarnya kan yang lagi sebelah. Rasanya tuh kayak adem gitu, Bu. Ah, yang dengar gitu. enak. Jadi pengaruhnya itu ke psikologis juga ya. Berarti tidak merasa di perintah, Diperintah. suatu perintah yang kurang enak didengar gitu. Karena kalimat-kalimat itu yang tadi dibilang Mbak Tia ya, kata kunci dari kesuksesan. kata kunci sukses itu, Betul. misalkan diimplementasikan ke kehidupan kita. Baik. Misalkan kita nih, Iya. Mbak Tia kan anggota, Iya, saya baik. istri anggota. Biasanya Siap. nih Mbak Fiani, kalau kami kan ada ibu komandan misal ya, Baik. merintah atau menyampaikan apa, siap ibu, mohon Siap. izin Mohon ibu. izin. Nah itu pun sama halnya dengan kata yang 3 tadi. Itu adalah etika dari Betul. kehidupan bersosialisasi di keluarga Tentara. dan sosialisasi yang kita jalani kehidupan sehari-hari 3 itu tadi, yang Yaitu diawali dari tolong, maaf dan terima kasih. Itu contoh tadi yang tolong ya. Sudah mulai bisa. mengulik-ngulik nih, Ah. semakin memanas nih ya. Ibu, Itu yang tolong ya. tolong sudah terkuat Sudah, ya. itu Mari kita tolong. lanjut ke Maaf. Lalu kita maaf. Maaf itu tidak harus kita salah dulu. Benar-benar sih. Ya. Kadang kita mengucap maaf itu kalau ngelakuin kesalahan ya, Bu ya. Itu pun kalau mau. Iya. Ada kadang. egonya. Nah, itu. Kadang ada orang yang tahu salah, Baik. memahami dan dia tuh salah, menyadari, Baik. tapi tidak mau meminta maaf Nah, karena gengsi. Gitu ya. Kalau tinggi egois. Ngapain juga aku harus minta maaf? Terkadang sih kebanyakan seperti itu ya. Iya, Jadi kita titik kayak poin. gitu. Kadang saya sama Viani pun juga kadang Saya gitu. juga nggak pernah minta gengsi. maaf kalau misalnya saya salah. Jadi kita minta maaf nih gimana? Jadi maaf itu salah satu dari untuk meredakan amarah kita. Amarah, betul. Kenapa? Saat kita marah pada seseorang, misalkan seseorang itu membuat kita kesal, membuat kita gemesin banget sih ini orang gitu. Pengennya itu ya gimana ya? Pengennya ngomong yang gak baik, pengennya nyumpahin, pengennya Benar, ini. benar. Tapi saat kita menyadari, ya Allah, dia datang dari engkau. Dia yang bikin kita marah supaya kita jadi nggak kita sebagai seorang pemaaf seperti yang Allah perintahkan gitu ya. Jadi memaafkan itu tidak harus melihat orang dulu, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau saya memaafkan pasti hati saya akan reda nyaman. Tapi kalau kita enggak, pokoknya nggak dimaafin sampai kapanpun, nah itu otak kita itu udah lihat dia benci, lihat dia benci, lihat dia gitu. Tapi kalau udah dimaafkan ya udah deh, dia mau ngomong apa, mau berbuat apa, Terserah. suka dia. Iya. Orang saya nggak peduli kok gitu. Saya udah nyaman dengan saya memaafkan, selesai. Gitu. Jadi intinya kata maaf itu dari diri kita ya. Harus diawali dari diri kita. Baik. Dan orang yang mendengarkannya pun kalau sudah disebutkan kata maaf jadi ikut adem gitu. Nah, Jadi gitu. hati ke hati gitu ya, Bu. Dari tolong dan maaf bisa disatukan nih. Baik. Kita meminta bantuan misalkan, Mbak Tia, Mbak Fiani, boleh nggak ya? Mohon maaf sebelumnya, saya bisa minta tolong untuk mengambilkan itu atau untuk pergi ke sana misalkan. Kalau sopan itu kan kita jawabnya dengan senang hati, Ibu. Dan insya Allah yang kebutuhan kita akan dipenuhi oleh orang yang kita mintai tolong, Betul, dan- akan lebih dari apa yang kita butuhkan. Benar. Dan kita yang dimintai tolong pun dengan senang Nah, hati membantu. misalkan mintanya beliin es dong, udahlah sekalian dia baru rujaknya. Iya, benar. Kadang jadi Karena dibonusin. alunannya enak gitu kan. Jadi Coba kalau nyuruh, Nah, bawain itu pokoknya besok. nanti kitanya jadi ini males banget. Itu pasti begitu kan Iya, istilahnya. Jadi harus dari kitanya, kita mau mendapatkan
penghargaan dari orang lain, maka kita pun harus menghargai diri kita Baik. terlebih dahulu, lalu menghargai orang lain. Ada pepatah kan Bu, kalau kita mau dihargai maka kita harus menghargai. Baik, memang keren sekali Ibu Hani ini. Itu tadi udah kita kulik-kulik tentang tolong dan maaf nih ya Bu. Ada satu lagi yang nggak kalah penting, Terima kasih. atau terima kasih. Gimana tuh Bu? Menurut Ibu? Kalau terima kasih itu biasanya kita berterima kasih atas apa yang kita dapatkan, sesuatu yang indah. Baik, betul sekali. Betul enggak? Dominan seperti itu. Sepertinya dominannya seperti itu. Kita berterima kasih kalau kita dikasih sesuatu yang kita suka, yang Benar. kita inginkan. Terkadang ada orang yang sudah dikasih, ih apaan sih timbang begituan aja. Malah disebelain. Malah disebelain. Berterima kasih tidak, bersyukur kepada Allah tidak gitu. Benar. Padahal kalimat terima kasih itu adalah sebagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah. Sama seperti alhamdulillah. Seperti alhamdulillah. Alhamdulillah itu difokuskan berterima kasihnya kepada Allah. Karena berterima kasih atau bersyukur itu ada tiga tempat, bukan tiga tempat, tiga cara. 3 cara apa aja tuh? Nah, Skill kan kita dong. tahunya syukur nikmat gitu ya. Nah, Biasanya ini syukur nikmat dong gitu. Nah, syukur bin ni'mah bil qalbi. Di dalam hati. Ya. Syukur bin ni'mah bil qalbi, mensyukuri nikmat dengan qalbu kita. Caranya seperti apa? Dengan kita mengingat Allah bahwa segala sesuatu yang indah, yang buruk, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, semua datangnya dari Allah untuk kita. Itu yang pertama, tasyakur bin ni'mah bil qalbi, ya, dengan hati dari dalam kalbu kita. Lalu kedua, tasyakur bin ni'mah bil lisan. Bil lisan. Bil lisan itu dengan lisan, dengan Perkataan. ucapan. Caranya ya itu tadi, kalau kepada Allah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kalau kepada orangnya yang ini langsung kita mengucapkan terima kasih. Wujud Setelah syukur. berwujud syukur atas nikmat yang kita terima dengan mengucap terima kasih. Lalu kalau bisa kita dikasih apa oleh orang lain, coba dikembalikan dengan hal indah lagi. Kasih hadiah, kembalikan hadiah juga gitu. Yang lebih baik alangkah indahnya, tapi paling tidak yang sepadan. Dan Jangan jangan lebih bawah ya. Gitu, jangan sampai di bawahnya orang yang memberi gitu. Jika kita mampu. Tapi kalau tidak ya disesuaikan gitu. Lalu yang ketiga, tasyakur bin ni'mah bil amal. Bil amal itu dengan perbuatan. Contoh, kita tidak bisa tidak bisa membalas apa yang orang berikan, minimal kelakuan kita, adab kita sudah dikasih ya minimal senyum. Terima kasih. Ngapain sih mas ini? Orang yang ngasih besok lagi, yaudah deh gue nggak ngasih lagi gitu kan, istilahnya kan kasihan gitu kan. Udah ya Allah udah dikasih kok macam gitu. Kadang kan suka gitu ya Bu, manusia dikasih malah dicemooh, bukannya terima kasih dulu. Padahal itu istilahnya giliran orangnya udah nggak ada, iya ternyata enak. Gitu. Oh ternyata aku suka gitu ya. Tapi karena udah ngelihat yang ngasihnya, aku kan nggak suka sama dia. Gitu. Iya, Nah, rasa terima kasih jadi hilang, rasa syukur jadi hilang gitu. Jadi atau dengan bersodakoh. Sodakoh itu kan tidak harus berupa uang ataupun barang, tapi dengan senyum atau dengan sikap kita yang baik itu pun termasuk bersyukur kepada Allah. Perlu dicatat nih Bu, penting banget sodakoh itu nggak berupa uang atau barang, Iya. melainkan dengan Senyum yang tulus Tulus. aja itu sudah merupakan dari bagian sodakoh. Iya, Yang tidak harus mengeluarkan biaya sepeser pun ya. dan tidak harus dicari sebenarnya. Yang penting hatimu mau. Artinya mau. Ini ilmu baru nih buat kita semua ya, terutama saya dan Viani nih. Kalau sodako ini perlu digarisbawahi, tidak harus berupa tentang barang, materi atau uang, melainkan senyum dan perilaku yang baik itu sudah termasuk dalam sodako. Jadi marilah kita sama-sama berbuat baik dan bersedekah dengan mudah. Jangan mencari-cari aku sodako apa, aku kan belum kaya.
Lah nunggu kaya, iya kalau kaya. Iya. Gitu kan? Iya, cuma menyenangkan orang dengan Menyenangkan orang itu dengan mereka ngajak ngobrol kita pun menyambut dengan baik, mendengarkan misalkan curhatan dia, itu sudah merupakan Insya Allah. kebaikan yang bisa kita berikan kepada seseorang. Terima kasih. Ini sangat menggugah kita semuanya ya, terutama kita para mahasiswa Unsurya ini kan yang tadinya cuma mau kulik-kulik 3 kunci sukses ini, jadi kita bisa interaksi Berkembang. sosial itu ternyata Tidak hanya itu, dan banyak-banyak ilmu yang kita dapat dari ibu. Ya Allah, masya Allah. Oke guys, sekarang ini ada buka pertanyaan dari warganet nih, dari IG-nya Sanawati. Dia nanyain mengapa kita harus mengucapkan kata permintaan maaf dan tolong dan terima kasih nih Bu. Mohon izin dibantu dijawab nih ya Bu. Ini kan dari warganet suka gitu, suka nanya-nanya Iya, itu suka pertanyaan. nanya-nanya. Dari IG. kenapa sih harus gitu? Mm-mm. Kan tadi udah dikatakan bahwa tadi tolong, maaf, dan terima kasih adalah 3 kata yang bisa berefek positif bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita, juga bagi lingkungan di sekitar kita. Jadi itu kata yang remeh-temeh sebenarnya, kadang dilupakan sama semua orang, karena emang harus sih, orang aku nggak salah masa harus maaf gitu, ataupun nggak dibantu juga aku bisa sendiri gitu, ataupun kamu kan anak buah saya, atau kamu kan tuh di bawah saya, kenapa aku harus pakai tolong? Padahal dengan kata tolong, misal nih kalau yang ibu sudah punya anak itu dibiasakan sama kita. Nah, minta tolong ya, ibu ambilkan gelas yang di sana. Nah, anak itu dengan sigap lari ngambilin. Lalu suatu hari bisa ambilin itu dong. Ibu harus pakai tolong. Gitu. Jadi sudah tertanam gitu, harus dibiasakan gitu supaya menghasilkan nanti dari kata maaf, tolong, dan juga terima kasih itu untuk membentuk akhlakul karimah atau akhlak mulia bagi, kalau di keluarga untuk anak-anak kita, kalau di lingkungan itu melihat kita atau memandang kita, oh iya, jadi menghargai sebagai kata-kata penghargaan bagi orang yang kita ajak bicara ataupun bagi diri kita sendiri. 3 kata kunci itu salah satunya sebagai penghargaan untuk diri Jadi kita. sangat gitu. penting sekali ya Bu, Iya. apalagi ditanamkan kepada anak yang masih kecil, Masih akan dini. berdampak besar sekali sampai dewasa, hingga anak tersebut bertumbuh kembang, berinteraksi sosial dengan semuanya, akan mendapatkan dampak positif Nah, ya Bu. dengan kebiasaan yang baik tadi. Baik. Jadi akhlak itu kan harus Ditanamkan. adab kita ini harus dipupuk, harus diciptakan. Kalau akhlak nanti keluarnya dari hasil adab itu. Kalau sudah beradab, otomatis kan dia melakukan yang memang seharusnya. Misalkan melakukan ibadah dengan baik, sopan santunnya dijaga, akhirnya akan menghasilkan akhlak mulia. Ada lagi nih pertanyaan nih Bu dari Mujib Tunggal. Dia menanyakan, ketika kita sudah meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain, tetapi orang tersebut tidak memaafkan kita, di dalam Islam apakah kita akan dihisab atau atas kesalahan kita? Gimana nih Bu? Oke. Maaf, kadang kita kalau udah kesel banget gitu ya, misal pokoknya aku sampai mati pun nggak bakalan maafin dia. Suka ada yang sampai seprontal itu soalnya ya, Bu. gitu. Sebenarnya walaupun sesakit apapun, jika kita menyadari bahwa orang yang datang kepada kita menyakiti kita, bahwa dia didatangkan oleh Allah, itu ilmunya ketahui gitu ya. Jadi kalau didatangkan oleh Allah, menyadari hal itu, kita tidak akan mungkin tidak memaafkan. Akan tetapi kita misalkan sudah minta maaf, sudah bolak-balik kita menyampaikan permohonan maaf, tapi orang itu tetap kekeh, aku nggak mau maafin kamu misalkan, ya sudah, kewajiban kita kan meminta maaf. Tapi dimaafkan atau tidak, itu nanti urusan si orang itu dengan yang maha kuasa. Nah itu masalah kita udah menyelesaikan hablum minanas kita, karena kita sudah meminta maaf. Kekeh tidak dimaafkan, ya sudah selesai, Sudah gugur sudah kewajibannya. gugur kewajiban ya. kita. Kan di dalam Al-Quran di ayat 7
juga katakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang menanam suatu kebaikan, maka akan diberikan pahala sesuai dengan kebaikan itu. Sama pun dengan barang siapa yang menanam keburukan, maka dia pun akan mendapatkan ganjaran dari keburukan itu di hari kiamat. Itu artinya kita hanya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang lakukan pada kita. Jadi nggak usah mikirin, tapi dia kok nyebelin banget, tapi dia kok ngerecokin aku terus. Ya udah biarinin aja gitu. Yang penting perbaikilah diri kita sendiri. Gitu. Nggak usah ngurusin orang lain, karena nanti pun yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, dan yang bertanggung jawab atas dia sendiri. Baik, sudah sangat terjawab ini Bu pertanyaannya. Jadi intinya kita hanya menghiraukan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dan yang dipertanggungjawabkan itu tadi. Untuk urusan orang lain mau nyinyir mau gimana, itu urusan dia dengan Tuhannya. Ada lagi like mas go on aja. Iya, ada lagi pertanyaan dari warganet nih yang terakhir dari Francisca Ria Utami. Dia nanya, apakah kita berdosa kalau kita sering meminta tolong atau merepotkan hanya pada satu orang, misalkan saudara? Gimana tuh Bu, kalau ditatornya ke itu mulu, soalnya kan dia saudara nih yang paling dekat. Gimana ini berarti Bu? Pertanyaan dari Mbak Fangki Ria Utami. Meminta tolong itu kan bisa pada siapapun, akan tetapi terkadang kita melihatnya, habis kalau yang mama nggak pernah mau bantu, kalau kesini selalu bantu terus. Jadi aku beraninya cuma ke saudara yang ini saja. Gimana tuh Bu? Tapi dalam hukum Islam ada prasyarat tertentu bahwa orang yang bisa kita mintakan pertolongan, kita harus tahu banget nih bahwa orang itu mampu untuk menolong kita. Misal dalam hal keuangan, kita harus lihat dulu, oh dia memang berlebih dan dia pun mau menolong kita, maka ya oke lah, dengan kesepakatan dia saling meridhoi membantunya gitu. Lalu yang kedua ya orangnya harus ada yang kita mintain tolong. Nggak mungkin orang, aduh sampai jatuh, ini logo unsur ya, logo kebanggaan kita sih Bu. Kita taruh lagi ya Bu ya. Kadang suka ikut gitu, semangat biar ya. kelihatan logonya. Tadi kayaknya nggak ada syuting. Iya. Jadi yang tadi, boleh nggak sih ke itu aja saudaranya? Boleh. Tapi saudara itu tidak wajib terus menerus menolong. Apalagi misalkan dengan kalimatnya, aku ngutang dulu deh sekian ratus juta, misal bukan ya. Oh. Nah, lalu kita, aduh kayaknya kalau saya kasih ini susah balikinnya, atau ya kemarin aja belum, tapi saya nggak enak nih mau menolaknya. Jadi kita usahakan misalkan, ini Mbak atau Dek, saya cuma bisa nolongnya misalkan dari 100 juta cuma 500.000. Kenapa? Karena misalkan 500.000 itu kita kalaupun dia tidak mengembalikan, kita tidak akan terlalu shock, gitu ya. Jadi usahakan kita menolong itu saat kita ikhlas untuk kehilangan yang kita keluarkan. Betul. Gitu, ya. Kalau misalkan kita, aduh kalau 1 juta aku tidak akan ikhlas, jangan. Karena itu akan mengganggu psikologi kita. Betul. Istilahnya, aduh coba kemarin nggak kasih ya. Kadang gitu. niatnya Kan bisa ngebantu, akhirnya jadi kita ngedumel. gitu. Gak jadi pahala malah Nggak jadi pahala. dosa ya Bu. Kecuali kitanya sudah benar-benar yakin, ya sudah aku bantu misalkan 100 juta biarpun nggak kembali nanti, maka Allah akan catat apa yang kita bantukan pada orang itu, misalkan dalam bentuk hutang, misalkan dia bilang pinjam, maka pinjaman itu di setiap harinya akan Allah pahalakan kepada kita yang meminjamkan sebesar dari yang kita pinjamkan, selama orang itu belum mengembalikan kepada kita. Dengan catatan ya tadi harus ikhlas itu tadi, gitu, harus benar-benar kita yakin, ya sudah gitu, uang itu benar-benar yang tidak akan kita ulik-ulik sebelum orang itu mengembalikan. Karena Rasulullah juga mengatakan barang siapa yang meringankan beban
dari Saudara. makhluknya atau dari makhluk Allah atau dari saudaranya di dunia, maka Allah akan mudahkan juga urusan dia di akhirat nanti. Gitu ya. Nah, kita sih mungkin lihatnya ke cara Allah memberikan janji, karena janji Allah itu tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah diingkari, kecuali janji kita manusia. Banyak melesetnya, banyak diingkari. Iya, pokoknya semuanya itu kalau udah dikembalikan ke yang Maha Kuasa, Maha Kuasa, itu akan itu ridho, sudah. ikhlas, Nah, adem, ayem gitu ya Bu. Jadi kembali ke hati kita. Baik, betul sekali. Ibu ini terima kasih banyak, Oh sudah iya, sangat satu menjawab. lagi nih. Apalagi itu Bu? Tadi dari yang 3 tadi ya, Sore, Health and Times, Baik. itu adalah merupakan salah satu penyelamat kita. Dalam arti bahwa seseorang dengan kalimat-kalimat itu, satu, kita kan menjaga perasaan kita sendiri. Betul. Kita menganggap diri kita ini butuh, dengan kata tolong tadi, kita benar-benar membutuhkan orang yang kita mintai tolong. Dan orang yang mau menolong kita mendapatkan penghargaan dari kalimat, dari kata-kata kita. Terima kasih. Gitu, terima kasih ataupun maaf ataupun tolong, itu adalah penghargaan bagi dia. Dan kata-kata itu kalau sabda Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Seseorang bisa selamat Karena berkata. sesuai dengan kemampuan dia untuk menjaga lisannya. Baik. Jika sudah menjaga lisan, berarti menjaga perasaan orang lain. Betul. Ada ini juga ya Bu, kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik Diam. Betul Nah, itu sekali. jadi banyak sekali Berkesinambungan, ya. berkesinambungan gitu dari cuma 3 kata itu tadi. Baik Ibu, sangat 3 kata kunci kesuksesan ini kalau dikulik-kulik ternyata maknanya Lebar sangat dan luas. banyak. Banyak sekali. Ya, Masya Allah sekali ya Bu. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya di kehidupan kita. Baik. Karena hal itu pun harus terus belajar. Betul. Tidak serta-merta langsung bisa hari ini dilakukan gitu. Itu butuh pembelajaran, butuh latihan juga gitu ya. Tidak sekaligus. Oh, udah bisa deh besok ini lupa lagi gitu. Dimulai dari hal yang paling kecil Yang yaitu paling diri kecil, kita diri kita sendiri. Baik Ibu, ada tambahan lagi atau tidak untuk kita? Mungkin untuk hari ini. Baik. Mudah-mudahan itu menjadi bukan pembelajaran sih ya, pengingat diri Pengingat. kalau bagi saya. Baik. Pengingat diri, kalaupun bisa bermanfaat bagi orang Sangat lain, bermanfaat, insya Allah insya menjadi Allah. ilmu yang Amin. manfaat yang bisa menjadi ladang Pahala untuk pahala Ibu jariah semoga. untuk kita semua. Amin. Gitu ya. Mudah-mudahan yang melihat ataupun menonton pun bisa memahami apa yang kita obrolkan hari ini. Iya Ibu, insya Allah ini sangat bermanfaat Bu, dari ilmu-ilmu yang Ibu sharingkan kepada kita, tentunya kepada para pemirsa semua. Insya Allah ini akan menjadi manfaat yang begitu dahsyatnya Ibu. Ternyata tugas sosiologi kita ini yang kita anggap hanya membuat podcast ternyata bermanfaat sekali ya Bu. Amin, Amin. mudah-mudahan. Iya Ibu. Jadi, Ibu, demikian mungkin kalau sudah tidak ada tambahan, kedepannya akan kita pedomani Bu untuk kehidupan kita mudah-mudahan sehari-hari, kita semua bisa. dan akan kita saling mengingatkan lagi nih Fian ya. Apalagi kita berdua ini kadang suka lupa diri, minta maaf, Tidak tolong, pernah minta terima maaf. kasih. Tidak pernah Tapi minta karena tolong. benar, karena ketemu Ibu sudah diingatkan dengan baik, diceritakan hadis-hadisnya dan segalanya kita jadi contoh-contohnya. Betul. Jadi kita ingat lagi ya Fiani, ayo kita perbaiki lagi. Saling menolong, saling menolong. Baik, jadi mungkin hanya itu Ibu podcast kita hari ini. Kita sampaikan kepada teman-teman di rumah, jangan lupakan 3 kata kunci kesuksesan, yaitu apa Fiani? Yang pertama, Tolong, Yang kedua, maaf, dan terima terima kasih. kasih. Bisa disingkat dengan tomat. tomat kata Ibu Hani. Apa tuh Bu? Tolong, maaf, dan terima kasih. Masya Allah, keren banget pembahasan kita hari ini yang temanya tomat. Tomat yang menyegarkan. Tomat yang ya. menyegarkan. Baik. Ibu sekalian Menyegarkan incip hidup. minum ini kristali sebagai perisai hidup, sebagai penutup kita pada acara Makin segar podcast aja hari ya. ini. Makin segar aja dengan Iya. kristal ini.
Selamat berlibur. Jadi ini sebagai penutup podcast kita pada siang hari ini, demikian kita sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.